tahu kalian mau pelajari lagi nanti. Ya. Soal pertama itu diketahui matriks A ordo 3 kali 4. Barisnya 3, kolomnya 4 ya. Di baris pertama kita punya 13, 15, 14, 16. Nah, 13, 15, 14, 16 ini itulah yang disebut dengan elemen-elemennya. Elemen pada baris 1 ya. Berarti ini elemen pada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4. Ya, jangan sampai lupa lagi. Lalu, yang ditanya baris kedua, ya. Di baris kedua itu kita punya elemen apa aja? 15, 17, 13, 18. Benar ya? Berarti ini elemen 2, baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, kolom keempat. Yang ditanya adalah baris kedua, kolom ketiga, berarti 13 lah jawabannya. Ya. Berarti elemen baris kedua, kolom ketiga adalah 13. Apakah di sini saya sudah jelas? Ada yang baru masuk. Nah, di sini saya jelas nggak? Kalau misalkan saya tanya, tunggu ya, ada yang masuk lagi. Kalau saya sekarang bertanya, elemen ketiga, baris ketiga kolom kedua, itu angkanya berapa? 12 pintar. Baris ketiga kolom kedua. Oke, benar ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Gak ada ya? Oke deh. Lanjut nomor 2. Untuk nomor 2, apa yang diketahui? Diketahui B kali C. Atau diketahui dulu ya, matriks B itu ordonya berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Matriks C berapa kali berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Yang ditanya hasil kalinya ya kan? Atau saya tulis langsung B kali C, ordonya berapa nanti? Ya kan? Berarti penyelesaian. Ingat aturan perkalian matriks. Awalnya B kali C ya kan? B itu 2 kali 2, C itu 2 kali 3. Syaratnya ya pertama kolom matriks 1 jumlahnya ya. Jumlahnya sama dengan baris matriks kedua. Kalau kita lihat ya, ini kan baris, kolom, baris, kolom. Ini matriks 1, ini matriks 2 ya. Kalau kita lihat matriks 1 itu selalu yang duluan dikalikan. Kalau C kali B nanti beda lagi. Kalau misalkan C kali B berarti C matriks 1, B matriks 2. Sedangkan untuk B kali C itu berarti matriks 1-nya B, matriks 2-nya C ya. Sekarang kalau kita lihat ya, kolom matriks kedua, matriks pertama itu 2. Baris matriks kedua adalah 2. Sama ya? Sama enggak? Sama-sama 2 ya? Berarti ini boleh kita kalikan. Selanjutnya, apa syarat kedua? Bukan syarat sih, ini akan yang terjadi ya. Nanti hasilnya adalah ya, hasilnya berordo baris matriks pertama
dikali kolom matriks kedua. Baris matriks pertama 2, kita tulis 2, dikali kolom matriks kedua adalah 3. Berarti 2 dikali 3. Gitu cara penyelesaiannya. Ini belum masuk ke kali matriks, baru ke ordonya aja. Untuk di ordonya ada pertanyaan. Kayaknya ada yang baru masuk. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Lanjut. Saya nggak ditinggal makan kan? Oh, makan sih boleh ya. Tapi ingat, sambil dengerin saya. Sambil belajar. Saya mah nggak mau terlalu formal ya, nanti terlalu stiff. Soalnya saya juga suka tuh belajar sambil makan. Kan ada orang beda-beda ya. Ada yang sambil dengerin musik. Tapi kalau saya lagi dengerin saya jangan dengerin musik. Nggak bisa dengerin apa-apa. Ada juga yang sambil makan baru ngerti, ya kan? Ada yang sambil ngapain gitu kan, atau rebahan, atau mau santai, atau justru mau duduk di meja dengan rapi baru bisa belajar ya. Kalian kan di rumah senyaman mungkin kalian buat diri kalian belajar ya. Sekarang nomor 3 diketahui matriks D ya. Diketahui itu matriks D. Matriks D itu ordo berapa kali berapa tuh? Halo? 3 kali 4. 3 kali 4 ya. Ordo 3 kali 4. Sekarang ditanya adalah D transpos. Penyelesaiannya ingat, transpos itu adalah mengubah baris menjadi kolom yang otomatis kolom menjadi baris. Kalau kita tulis ya sekarang diubah dong ini. Matriksnya adalah di sini nggak tertulis. Oh nggak apa-apa. Berarti ini kalau kita ubah ya, awalnya 3 kali 4. Berarti kalau berubah ini pasti matriksnya 4 kali 3. Dimana kita ubah dulu. Barisnya kalau kita lihat jadi kolom. Berarti baris jadi kolom 13, 15, 11 menjadi 13, 15, 11. Lalu kolom kedua menjadi baris kedua. Kolom kedua itu ada 15, 17, 12. Lalu selanjutnya baris kolom ketiga menjadi baris ketiga 14, 13, 15. Lalu kolom keempat menjadi baris keempat 16, 18, 14. Nah ini dia matriksnya. Kalau kita lihat barisnya ada 3, barisnya ada 4, ya, lalu kolomnya ada 3. Berarti jawabannya ini ada di ini ya, langsung ada jawabannya ya pertama. Untuk soal nomor 3 ada yang mau bertanya soal transpos? Jangan diam-diam wae, diam-diam wae kelelep bentar. Ya. Jadi jangan badannya di sini nanti jiwa dan pikirannya kemana-mana, akhirnya belajarnya sia-sia. Otak itu ya cuma bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, tapi kalau untuk belajar dia cuma punya satu pintu, untuk perhatian dia cuma punya satu pintu, untuk konsentrasinya, untuk fokusnya, ya. Apalagi kalau cowok itu ya fokusnya nggak bisa banyak hal, dia fokusnya satu. Kalau cewek lebih bisa ke multitasking, misalkan makan sambil belajar. Tapi cowok kebanyakan nggak bisa. Jadi kalau belajar harus fokus sama saya. Kalau bingung langsung tanya, jangan diam-diam aja ya. Oke, dia mengerti? Ini suara saya kedengeran nggak nih? Soalnya di sebelah kedengeran ya. Oke, berarti nggak ada masalah sama suara saya. Kalau misalkan kalian mau bertanya, langsung
Tanya. Ini berarti nomor 3 nggak ada yang mau bertanya ya? Ranpos nggak ada ya? Ini saya rekam kok, nanti saya bagikan lagi. Tapi kalau ada yang mau bertanya langsung nggak apa-apa, ya. Kalau nggak ada berarti ya udah saya clearkan masuk ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ya diketahui ada 3 matriks E, F, G. Ya, supaya nggak bosan ketemu matriks A mulu ya, saya variasikan pokoknya alfabet yang ada pada alfabet itu saya gunakan. E, F, G. Maka hasil dari 2E tambah F min 3G adalah, ini saya nggak perlu buat diketahui ditanya karena udah ada soal saya taruh samping ya. Nah ini berarti langsung dibilang 2 kali E, masukkan matriks E-nya ya. 5 kali 3 kali 2, 5, 5, 3, 2, enggak kali sih. Ini saya butuh akuan nih. 2, 7, 2. Nah ini matriks E. Ditambah F ya. Kalian kalau lihat soal matriks jangan langsung pingsan, coba kerjakan pelan-pelan ya, jangan langsung malas ya. Itu sebenarnya sama saya untuk nasihat untuk diri saya sendiri juga. Karena saya lihat matriks nih karena angkanya banyak kadang malas, tapi nggak boleh malas ya. Dikurangi, oh salah. Dikurangi 3G. Kalau dikurangi 3G, kita tulis dulu 3. Ya kan, baru dikalikan dengan si G. 2, 4, 3, 5, 1, 5, lalu 6, 2, 1. Ya, langsung kita kalikan. Kalau perkalian skalar, ya bukan perkalian matriks, perkalian skalar atau perkalian bilangan biasa ke matriks, itu kalikan satu-satu ke elemennya. Ya, kalikan bilangan tersebut ke elemennya satu per satu. Berarti ini hasilnya adalah 10, 6, 4, 2, 6, 12, 4, 14, 4. Ditambah aturan perkalian dikalikan dulu ya, baru dijumlahkan dan dikurangkan. Tapi ya, jadi jangan ini kita tulis ulang aja nih, udah jadi belibet saya. Suka nggak konsentrasi kalau banyak banget yang berisik di belakang saya. 6, 2, 8. Oke, dikurangi 3. Ini juga perkalian skalar, masukkan satu-satu. Berarti hasilnya 6, 12, lalu 9, ya 15, 3, 15, 18, 6, 3. Sama dengan. Nah, sampai di sini baru penjumlahan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk penjumlahan dan pengurangan dari depan, ya, tengah ke belakang, itu yang dijumlahkan atau dikurangkan itu elemennya yang posisinya sama. Makanya syarat untuk penjumlahan dan pengurangan pada matriks itu ordonya harus sama, ya. Kalau nggak sama dia nggak boleh dijumlahkan atau dikurangkan, dia nggak ketemu, nggak mix dia, ya. Kalau kita lihat ya ini ordonya 3 kali 3, ini juga 3 kali 3, ini juga 3 kali 3. Berarti elemennya pasti sama. Ada elemen 11 sampai elemen 33. Ya. Sekarang kita jumlahkan. Untuk elemen 11, ya berarti 10 ditambah 1 dikurang 6. Hasilnya adalah halo? 4. Iya, berapa hasilnya tuh? 5. 5, oke. Lalu
6 dikurang ditambah 5 dikurang 12. Minus 1. 4 ditambah min 2 dikurang 3. Oh 9, sorry. Minus 7. Minus 7. Lalu? Minus 11. 2. Oke, minus 11. Lalu? 6. 6 ya. 6 tambah 3 kurang 3 ya. Lalu sekarang 12 tambah 1 Min 2. Min 2. Min 3. Min 2. Min 2, oke. Lanjut. 4 tambah 6 kurang 18. Min 8. 14 tambah 2 kurang 6. 10. 4 tambah 8 kurang 3. 9. Kalau kita lihat hasilnya ini salah semua. Berarti ini apa saya salah masukin selesai ya? Saya salah masukin kunci berarti. Kunci soal nomor berapa lagi nih? Oke, jalur pengerjaan begitu ya. Ini, sorry deh untuk ini. Kalau misalnya nanti kalian pada ujian ya, ketemu soal itu kuncinya nggak sesuai atau nggak ketemu ya, itu langsung lapor sama saya ya. Soalnya ini kalau pada matriks nggak ada bentuknya nggak ada pada quizzes. Jadi itu saya crop dari Word. Jadi filenya tuh berantakan. Jadi kadang saya salah masukin kunci jawaban. Ini soal-soal nomor berapa lagi nih? Beda banget. Soal yang di bawah. Untuk soal nomor 4 ada pertanyaan. Kalau pengerjaannya seperti itu ya. Pokoknya elemen ketemu elemen ya. Kalau ketemu saklar perkalian skalar itu langsung kalikan. Ke dalam dulu baru dijumlahkan atau dikurangkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Soal nomor 5. Diketahui H 7342, tentukan determinan. Rumus determinan apa rumus determinan? Diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Oke. Sekarang diagonal utamanya kita kalikan dulu. Berapa tuh? 11. Ya, 7 kali 2 dikurangi 3 kali 4. Berarti ini 14 ya. Dikurangi 12 hasilnya adalah 2. Mudah untuk determinan. Jangan sampai salah lagi. Ini ada saya lihat nih baru masuk kemarin ya waktu uji coba ya. Itu kayaknya main tebak-tebak jigong gitu, tebak-tebak bingo. Jadi pokoknya O A, O C, O B, dia cepet selesai tapi salah semua. Pusing saya. Dia ngapain coba ikutan kuisis, ya? Jadi nggak perlu buru-buru untuk kuisis. Untuk waktunya itu cuma untuk nambah skor. Tapi kalau udah berlalu waktunya nanti nggak langsung ganti, ya. Tapi tetap waktunya cuma 1 jam saya kasih untuk ujian. Dari kita masuk 9.15 besok ya. Selesainya 10.15. Oke? Jadi tetap atur waktu kalian. Soal nomor 5 ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut. Nomor 6. Sama determinan juga. Kalau tadi matriks ordo 2 kali 2, sekarang 3 kali 3. Menentukan determinannya. Kalau saya tulis ulang ya. 1, 3, min 1, 2, 1, 0. 1, 0, 2. Kalau saya kasih bantuan berarti jadi tambah 1.
Kalau kasih bantuan berarti ini jadi 1, 2, 1 ya. Disalin itu kolom pertama dan kolom kedua. 3, 1, 0. Ini bukan berarti kita mengubah bentuk matriks ya. Ini adalah bantuan supaya kita bisa mudah mencari diagonal utamanya ya. Jadi kalau rumus determinan tadi adalah diagonal utama dikurangi diagonal sekunder, berarti coba bantu saya diagonal utamanya berapa itu? 2. 2 tambah 0. 0 tambah Min 2. 0. 0. Ya 0. Min 1, 2, 0 ya. 0 ya. 0. Oke, itu diagonal utama. Sekarang diagonal sekunder. Coba bantu saya. Berapa tuh hasilnya? Min 1. Oke, tambah? 0. Tambah? 18. 12 ya? Benar ya 12 ya? 3 kali 2 kali 2. Oke. Berarti 2 dikurangi. Selesaikan dulu ya di sini. Min 1 tambah 12 berapa hasilnya? 11. Berarti 2 kurang 11? Min 9. Min 11. Ah, gitu dia. Ya. Ada pertanyaan? Untuk determinan matriks ordo 3 kali 3? Kalau tidak ada kita lanjut. Soal nomor 7. Oke, sekarang adjoin ya. Kalau matriks ordo 2 kali 2, adjoinnya mudah ya. Adjoinnya itu misalkan kita punya matriks J di mana ada A, B, C, D ya. Itu kalau dijadikan adjoin A, itu berarti ya diagonal utama kita putar aja ya. Berarti D, A, lalu diagonal sekunder kita kalikan minus 1. Berarti minus B kali dan minus C. Berarti jadi adjoin A ya. Adjoin J. Berarti jika J-nya adalah 16 min 23, berarti ya adjoin J-nya adalah berapa itu? Diagonal utama kita putar, berarti jadi 3, 1 ya. Lalu diagonal sekunder kali minus 1. Minus 1 kali 6, minus 6. Minus 1 kali minus 2? 2. Ya udah, berarti hasilnya adalah 3 minus 6, 2, 1. Oh, so easy. Ya, so easy. Ada pertanyaan untuk adjoin? Enggak, Bu. Enggak ya, lanjut. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 8. Oh, hampir selesai kita. Ya. Oh, masih setengah jalan deh. Nomor 8 pas di tengah. Selanjutnya diketahui ya. Untuk nomor 8 diketahui matriks K. Ditanya kofaktornya omega. Ini yang bikin pusing ya kan? Ini yang selalu bikin pusing kalau inverse matriks ordo 3 kali 3. Padahal sebenarnya mudah-mudah aja ini ya. Untuk ya kofaktor K. Ini kita buat dulu garis besarnya deh. Kalau enggak kecil-kecil aja dulu. Langsung aja lah ya, supaya lebih pintar kali ya. Baris pertama, kolom pertama ya kan? Baris pertama, kolom pertama itulah yang kita tutupin. Baris pertama kita tutupin sama-sama ya. Lalu kolom pertama kita tutupin. Berarti yang tersisa adalah 1, 2, 0, 0 ya. 1, 0, 0, 2 ya. Nah ini baru kita kalikan. Kita cari determinannya. Ya berarti 1 kali 2 dikurangi 0. Hasilnya adalah 2.
Gitu ya. Sekarang baris 1 kolom kedua, yang tersisa siapa tuh? 2, 0, 1, 2 ya. Boleh pakai bantuan tangan nggak apa-apa. Ya. Ingat, baris 1 kolom kedua. Berarti posisinya nanti di sini. Terisinya ya. Baris 1 kolom kedua adalah 2, 0, 1, 2. Kita cari determinannya. Berarti 2 kali 2, 4 dikurangi 1 kali 0, 0. Berarti 4. Oke? 4 di sini ya. Jangan malas berpikir ya. Coba lanjut sekarang. Baris pertama, kolom ketiga yang kita tutupin. Berarti yang tersisa 2, 1, 1, 0 ya. Boleh pakai bantuan tangan. Sekarang diagonal utama kurangi diagonal sekunder. 2 kali 0, 0 dikurangi 1. Berarti negatif 1. Gitu ya. Sekarang baris kedua lagi. Baris kedua kolom pertama. Oke, baris kedua kolom pertama ditutup. Berarti yang tersisa adalah 3 min 1, 0, 2. 3 kali, sekarang diagonal utama kurangi diagonal sekunder. 3 kali 2, 6. Dikurang 0. Berarti 6 ya. Benar nggak tuh? Bisa? Bisa nggak dibayangkan? Halo? Saya sudah ditinggalkah? Masih 5 menit lagi? Bisa ya? Sekarang baris kedua, kolom kedua. Baris kedua ditutupin, kolom kedua ditutupin. Ya, berarti yang tersisa 1, minus 1. 1 dan 2. Diagonal utamanya 1 kali 2, 2. Dikurangi 1 kali minus 1 berarti dijumlahkan mereka. Ya, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Selanjutnya, baris kedua, kolom ketiga. Tutupin, baris kedua, kolom ketiga. Ya, 1 kali 0, 0 dikurangi 1 kali 3, 3. Berarti 0 kurang 3 minus 3. Baris ketiga lagi, baris ketiga kolom 1. Baris ketiga kolom 1 ditutup berarti sisanya 3 kali 0, 0 dikurangi 1 kali minus 1 berarti 0 dikurangi minus 1 hasilnya plus 1. Oke, selanjutnya baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua 1 kali 0, 0 ya. Berarti kalau baris ketiga kolom kedua yang ditutupin hasilnya adalah 1 minus 1, 2 dan 0 ya. Sekarang diagonal utamanya 0 dikurangi minus 2 ya, berarti plus 2. Oke. Selanjutnya baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga berarti tersisa 1, 3, 2, 1. Berarti utama dikurangi sekunder 1 dikurangi 6 negatif 5. 6. Hah? 5, Bu. Iya, negatif 5 ya. Sekarang saya ini ada yang kurang. Kira-kira ada yang ingat nggak saya kurang di mana? Itu Bu yang tempat-tempat ininya kasih min. Oke, pinter. Tempat-tempat yang positif kita kalikan negatif 1. Yang positif lagi, yang genap. Gimana sih maksudnya yang genap? Nih lihat, perhatikan ya. Yang genap urutannya itu adalah 1. Nggak mau tulis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ingat, yang genap dikalikan negatif 1. Berarti nanti hasil akhirnya adalah untuk kofaktor K 2. Yang genap ini kan 2 nih, 4. 4 ya dikali negatif 1 berarti negatif 4. Sekarang ini ganjil tetap min 1, 4 nih posisi keempat ada 6. Berarti dikali minus 1 hasilnya minus 6. Oke. 3 di sini juga positif kali minus 1 min 3 kali minus 1 3 1 lalu minus 2 lalu minus
5. Selesai, inilah kofaktor K kita. Sampai sini bisa? Bisa. Bisa, oke. Sekarang lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 matriksnya sama. Kalau kalian perhatikan matriksnya itu sama ya. Saya malas cari matriks yang lain. Yang penting kita mau cari adjoint. Adjoint itu apa? Nah, adjoint K atau adjoint L, karena soalnya adjoint L itu sama dengan adjoint adjoint lagi sih. Itu sama dengan kofaktor L tapi kita transposkan. Ingat, transpos tadi apa bentuknya? Baris jadi kolom, kolom jadi Oke, baris. baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti langsung aja, ini soalnya sama ya. Matriksnya udah dapat nih kofaktor K-nya. Atau ini kalau saya ganti jadi kofaktor L ya. Ini bisa jadi kofaktor L. Sekarang, berarti kalau kita ubah menjadikan adjoint L ya, ini kita ganti baris jadi kolom. Awalnya kolom menjadi baris 2 min 6 1 ya. Lalu min 4 3 2 lalu min 1 3 minus 5 mudah ya. Ini cuma banyak pengerjaannya aja, tapi sebenarnya ya untuk inverse ini mudah untuk dipahami sebenarnya ya. Jadi adjoint itu adalah kofaktor yang ditransposkan. Oke, sekarang kita masuk ke nah ini saya salah masukin soal. Tadi adjoint udah ya. Ini seharusnya inverse ya. Inverse matrix. Ini nggak mau saya buang sayang. Karena masih saya pakai nanti. Untuk soal nomor 10 ya. Ini matrix. Matrix inverse. Berarti inverse dari M atau M pangkat minus 1 sama dengan rumusnya adalah 1 per determinan M dikalikan dengan apa rumusnya? Adjoint M ya. Kok J saja sih? Adjoint M. Sekarang 1 per determinan M berarti 3 ya, diagonal utama dikurangi 6 kali minus 3 Min 12. berapa? Min 12 ya, 12. berarti plus 12 ya. Sekarang adjoint M-nya. Diagonal 3, utama kita 1. Oke, kita putar ya diagonal utama ya. Berarti menjadi 3 1 lalu ini dikalikan dengan negatif 1 min 6 kok 3 2 ya. Oke, berarti sama dengan 1 per 15 3 min 6 2 1. Nah, selesai untuk inverse matrix M. Jadi ingat, semua rumusnya untuk inverse adalah 1 per determinan dikali adjoint. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 11. Waktunya berapa menit lagi tuh? 8 menit lagi, oh my god. Nomor 11. Nah, ini baru ke inverse. Ini soalnya sama ya. Soalnya sama, jadi kalau untuk matriks order 3 kali 3 selalu ingat. Pertama, cari determinan. Kedua, cari kofaktor. Ketiga, baru cari adjoint. Keempat, baru kita bisa menyelesaikan inverse. Kita tadi determinannya udah dapat sebenarnya tadi, ya. Berapa tadi hasilnya? 9 ya, Pak ya? Gak apa-apa, determinannya kita cari sendiri nanti. Kofaktornya udah dapat ya. Ini kofaktornya tadi. Kemana dia? Wah, hilang. Saya hapus kah tadi? Oh my god, saya hapus.
Sudah gitu jadi ulang ya nggak apa-apa. Terus saya malas banget nih kerjaan kayak gini. Oke, kita sesuai aturan. Pertama kita tentukan determinan ya. Berarti determinannya adalah ini kita tambahkan 121 310 min 102. Kita kasih bantuan 121 310. Maka determinannya adalah oke. Untuk 2 ditambah 0 ditambah 0 ya, dikurangi sekundernya min 1 ditambah nih 0 ditambah 12. Berarti hasilnya adalah 2 dikurangi 11 ya. Berarti hasilnya minus 9. Oke, determinan dapat kita. Selanjutnya ke kofaktor. Kofaktor N. Baris pertama ditutup, kolom pertama berarti hasilnya 2. Baris pertama kolom kedua hasilnya 4, benar ya? Baris pertama kolom ketiga berarti hasilnya adalah minus 1. Bisa ngikutin nggak di sini? Harus bisa ya. Logikanya harus jalan ini ya. Berarti baris kedua kolom pertama hasilnya adalah 6. Baris kedua kolom kedua adalah hasilnya min 2. min 2, oke. Coba baris kedua kolom kedua. 2 dikurangi atau 2 tambah 1 3 dong. 3 ya? Iya. 3, oke. Sekarang baris kedua kolom ketiga. Minus 3 benar? Iya. Ya benar ya. Sekarang baris ketiga kolom pertama. Satu benar? Benar. Satu ya. Sekarang baris ketiga kolom kedua. Dua ya. Iya, Itu Bu. nih, 2 ya. Baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga ditutupin, kolom ketiga ditutupin, hasilnya 1 3 2 1. Berarti nanti 1 dikurangi 6 minus 5, oke? Sekarang jangan lupa dikalikan minus 1 untuk yang posisi genap. Minus 4, minus 6, jadi plus 3, ya. Lalu minus 2. Oke, selanjutnya udah dapat kofaktor, kita cari yang namanya adjoint N. Dimana kita putar-putar, baris jadi kolom, kolom jadi baris. 2 min 6 1 min 4 3 minus 2 min 1 3 minus 5. Ya. Selanjutnya udah dapat kita join. Langkah terakhir adalah kita masukkan inverse. Berarti M inverse adalah 1 per determinan M dikalikan dengan adjoint M. Berarti 1 per minus 9 dikalikan dengan 2 min 6 1 min 4 3 minus 2 minus 1 3 minus 5. Sampai sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang bertanya, kalau nggak ada yang ngomong, berarti saya sudah anggap saya jelas ya. Berarti kita lanjut ke soal nomor 12. Bu. Kita ada 3. Oh ya. Itu di PG-nya ada Bu jawabannya. Ada seharusnya. Ada nih langsung dapat. Ini yang pertama nih. Pilihan pertama. Min 1/9. 2 min 6 1 min 4 3 minus 2. Oh, nggak sama. Ini minus 2 ya?
minus 3 keles. 3 tadi kan? Oh benar. Ya, min 3, 4, 3, minus 2, min 1, 3, minus 5. Oke, benar. Oh, berarti ada jawabannya ya? Oh my god. Iya. Saya salah masukin lagi berarti. Oke. Nanti kalau ada soal misalkan saya salah masukin ya, ini boleh kalian laporkan ke saya, oke? Ya nih, minusnya lupa saya masukin berarti deh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Gak ada, kita lanjut ya. Kita ada 2 menit lagi. Clear all, lanjut ke soal nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12, ini gimana cara pengerjaannya? Ini kalau kalian sekalian satu-satu ya, ini nanti hasilnya 5x1 ya, tambah 3y1 sama dengan 4. Lalu 2x1 ditambah y1 sama dengan 6 ya. Ini soal apa nih? Kayaknya waktu kelas 1 udah kita pelajari nih. Apa ini? Namanya sistem linear, persamaan Aljabar ya. dua variabel ya. Kalau pakai sama dengan dia sistem persamaan. Kalau dia pakai lebih dari kurang dari, ini nanti namanya program linear ya. Udah semua kita pelajari. Jadi intinya ya dari sini nanti kalian berarti sistem persamaan linear dua variabel or program linear itu bisa kita kerjakan menggunakan matriks ya. Ini jangan kayak cari satu-satu pakai cara linear ya, pakai matriks aja. Itu gimana caranya? Kita pindah-pindahkan. Kita kan mau cari nilai X1 sama Y1 ya. Ya kan? Berarti 5, 3, 2, 1 itu harus pindah matriks pertama ya. Kalau matriks pertama pindah, posisinya harus sama. Berarti posisinya harus di sini juga. Ya, tapi dia harus berubah. Misalkan ini matriks A ya, ini A-nya harus jadi A inverse. Dikalikan dengan matriks B. Berarti kita cari dulu 1 per. Determinan matriks A adalah 5 dikurangi 6, berarti minus 1. Dikalikan dengan adjoin. Ya, jangan lupa adjoin A. Berarti diputar-putar. 1, 5, min 3, minus 2. Baru kita kalikan dengan 4 dan 6. Ya, berarti ini kan minus 1. Berarti ke dalam kita kalikan minus aja. Jadi minus 1, 3, 2, minus 5. Baru dikalikan dengan 4, 6. Atau matriks B. Berarti penyelesaiannya adalah baris dikalikan kolom. Min 1 kali 4 adalah minus 4. Ya kan? Ditambah 18. Lalu di bawahnya adalah 2 kali 4, 8. Dikurangi 30. Berarti hasilnya adalah 14 minus 22. Ya, sampai sini ada yang bertanya? Mudah ya pakai matriks ya. Nanti kalau pengerjaannya kalian lebih suka pakai, kan ini kan saya pilihan ganda. Jadi mana yang menurut kalian paling nyaman juga nggak apa-apa. Ya, berarti untuk persamaan linear bisa kita kerjakan dengan matriks juga. Oke, udah lewat 2 menit. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Semoga besok kita bisa ulangan dengan baik. Ya, ini cuma 28 orang yang hadir, nggak apa-apa. Berarti 28 orang yang berhasil nanti. Ya, yang logikanya nanti jalan. Matematika sih banyak yang bilang, apa sih gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Matematika tuh sama kayak olahraga. Ya, kalau olahraga itu raga yang diolah, kalau matematika itu
logikanya yang diolah ya. Kalau kalian merasa nggak berguna itu justru salah. Matematika itu bagus untuk logika kalian. Dalam bekerja nanti logika loh yang sering dipakai ya. Skill untuk memantapkan skill kalian. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Boleh dulu buka kamera ya. Kita foto-foto dulu. Foto-foto dulu, buka kameranya yang cantik, yang ganteng dulu ya. Biar saya foto. Ayo silahkan dibuka kameranya. Nanti nggak buka kameranya, saya anggap Alfa ninggalin saya berarti dari tadi, ya. Nggak nemenin saya nih, saya sibuk sampai habis disuruh saya hari ini. Oke, oke, buka kameranya nih siapa lagi? Marisa, Tony, Chandra, boleh dibuka kameranya dulu. Renat, buka dulu ya. Ayo cepat. Cepat. Oke, siap? Oke, Dwi nggak apa-apa lah. Oke, siap ya? Yang cantik buat mukanya ya. Senyum, smile, 1, 2, 3. Peace. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa. Besok kita ulangan. Saya bagikan videonya mungkin jam 2, jam 3. Kalau ada pertanyaan, tanya saya langsung. Saya usahakan untuk menjelaskan sama kalian. Oke, see you. Ya, see you. Boleh meninggalkan kelas saya, boleh istirahat dulu. Nanti masuk lagi 12.15. See you. Saya tinggalkan ya. Dadah.